Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam li ibadihil mu'minin wa khatama bihi li ibadihil muhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan kembali dengan satu bulan yang agung, satu bulan yang mulia, satu bulan yang penuh berkah, yakni syahrul Ramadan. Walaupun tetap dengan protokoler kesehatan yang ketat, kalau tahun yang lalu Ramadan terasa kurang begitu keren karena beberapa masjid di lock karena memang adanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid sudah dibuka kembali. Namun karena ini belum berakhir, kita tetap berjaga-jaga, ikhtiar lahiriah tetap kita lakukan, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang tertulis di pesan ini, waktu yang tersedia saya tidak akan lama menyampaikan, mungkin ya barang 1 atau 2 jam. Sanggup Pak Ibu-ibu? Kok gak jawab kabeh nih? Kira-kira sampai jam 09.00 jenengan peta. Kula sing mboten peta. Niki diganjel kursi niki. Niki titik ae ngeblak niki. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu pelajaran penting yang harus kita tangkap dari ibadah puasa Ramadan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu pelajaran kepada kita untuk mengakumulasikan sebuah penderitaan menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Makanan yang halal, minuman yang halal, istri yang halal, itu di siang hari Ramadan kita dilarang, kita dicegah. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Maka Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ini ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, yakni farhatun inda iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Napa malih sing dinteni wong poso sakliyane buka niku, lebih-lebih jam-jam 5, jam 5:15 mendekati maghrib. Ini sensasinya luar biasa sekali. Nggih. Sing bapake niku nang ngarep nang mburi, ndeloki meja makan dibukai, cari ibu-ibu, aja dibukai ae tempe-tempe. Ndelok-ndelok. Ojo kereng-kereng dalam poso-poso. Memang itulah sensasinya orang puasa. Dan ini memang satu di antara karunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berpuasa. Maka di ketika adzan maghrib berkumandang, kemudian terkena seteguk 2 teguk air, mungkin kue sepotong, ternyata haus dan dahaga itu sudah hilang. Tidak seperti yang kita bayangkan di siang harinya. Oh, berarti ternyata yang ingin diraih dari puasa ini bukan sekedar kita lapar terus wareg, mboten ngoten. Tetapi ada sebuah nilai-nilai moral dari ajaran puasa ini. Apa itu? Empati, kepedulian sosial. Kalau kita lapar, ketika adzan berkumandang, lapar kita itu bisa hilang. Haus kita itu bisa, dahaga kita itu bisa hilang. Tapi kita bayangkan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka puasa ini mengajarkan kepedulian sosial.
Dan di saat berbuka puasa itu ada sebuah tuntunan dari Rasulullah. Ketika itu adalah saat di mana doa itu diijabah. Maka ketika berbuka puasa, setelah kita membatalkan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah di saat itu. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Lebih-lebih kita gunakan untuk mohon ampun kepada Allah. Sehingga tidak heran kalau kemudian Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena dasar iman dan ihtisab, semata-mata karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kalau berbuka puasa jangan lupa istighfar. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan aku kekuatan untuk bisa menuntaskan puasa ini. Sehingga kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dan nanti cashnya, kontannya itu akan diberikan Allah Ta'ala di akhirat pahala itu. Kalau tadi kebahagiaan pertama diberikan di dunia inda iftar ketika berbuka puasa, yang kedua inda liqa'i rabbih. Nanti orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, orang yang puasanya diterima oleh Allah Ta'ala, ini akan dijamu langsung oleh Allah. Liqa, ketemu dengan Allah melalui satu pintu khusus. Yang pintu ini tidak bisa dimasuki oleh siapa-siapa selain orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya nanti di surga itu ada pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, babur Rayyan, yadkhulu minha, yang bisa masuk melalui pintu itu as-shaimuna fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka marilah kita maksimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Jangan kita sia-siakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala ini. Yang bulan Ramadan ini tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat sebelum kita. Dan bulan Ramadan ini adalah sebuah akselerasi, proses percepatan umatnya Rasulullah untuk memiliki amalan yang bisa melampaui nabi-nabi yang terdahulu. Karena secara usia kita ini kalah jauh Bapak Ibu. Nabi Adam itu usianya 2000 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun. Lah kita umatnya Rasulullah ini, kata Rasulullah, kana ta'mara ummati baina sittin wa sab'in. Ya, rentang usia umatku itu antara 60-70 tahun lah. Kalau Rasul sendiri 63 tahun. Riwayat yang masyhur mengatakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu usianya sudah 63 tahun, ini sudah bonus. Apalagi sudah 80 tahun, ini sudah bonus. Itu saja sudah maksimal. Maka kita diberi fasilitas di Ramadan ini, amalan yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Amalan yang sunnah dihitung pahala seperti amalan wajib. Ada satu malam yang kalau kita berjumpa dengan malam itu, satu malam saja kita dinilai beribadah 1000 bulan. Yang kalau dikonversi tahun sekitar kurang lebih 83 tahun hanya kita tuntaskan dalam satu malam. Apa ndak hebat? Mudah-mudahan kita ketemu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Masih 8 menit. Saya timer ini Pak, supaya saya tidak lebih. Kalau Lailatul Qadar itu kok kita pas sholat, kita pas baca Quran, kita dihitung ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Lah kok pas Lailatul Qadar kalau jenengan pas hari, ya dihitung turu 83 tahun. Makanya eman-eman. Dan idealnya orang kepingin Lailatul Qadar yang mulai awal Ramadan, tidak boleh ngincin. Ramadan santai. Tapi itu masih bagus. Sing soro malah akhir Ramadan malah meninggalkan masjid, pindah persiapan hari raya. Kebanyakan kan seperti itu. Hari pertama, hari kedua itu takmir kebingungan Pak, memfasilitasi jamaah itu. Bludak jamaah itu. Takmir sibuk cari terpal, sibuk cari tikar karena jamaah bludak. Nanti oleh seminggu kalong sak sop. 10 hari terakhir karek sak sop. Kok kurang 3 dino imami hilang pisan. Eman-eman. Nandi gak trawe wingi yu takoni kancane. Gak repot aku goreng rengginang mbek kacang. Kok diejek eman men. Padahal 10 hari terakhir yang dibahasakan oleh Rasulullah pas 10 menit pun. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang ya.
Nanti kalau terlalu panjang ya dirasani juga ya. Pun cukup 10 menit, ayo mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisinya dengan amalia-amalia ibadah. Sehingga kita nanti keluar Ramadan akan diwisuda mendapatkan gelar Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain wa huwa alam bisawab. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna